Bab 651 usahakan semuanya dibalik. Kemunculan Tu Jiuseng dan kelompoknya yang tiba-tiba membuat para murid klan suci-suci mistik lengah. Chen Yilin bertukar pandang dengan Zhao Feng dengan waspada. Kelompok Tu Jiuseng jelas sudah siap, dan mereka sangat kuat, sedangkan Chen Yilin dan teman-temannya agak mabuk. 2 atau 3 murid inti bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Zzzz. Semua orang yang ada di sini akan mendapat bagian dari gudang bawah tanah demigod. Tu Jiuseng tertawa. Meskipun ia memiliki keunggulan dalam jumlah, Tu Jiuseng tidak menyerang. Chen Yilin dan Jiang Fan sama-sama di antara tingkat jenius terbaik di Tanah Suci, dan Chen Yilin bahkan salah satu dari 10 keajaiban terbesar. Tu Jiuseng juga tahu betapa repotnya Zhao Feng. Selain itu, Jiang Fan memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan cukup dekat dengan tingkat 10 jenius. Melihat ini, Chen Yilin menghela nafas sedikit. Sepertinya Tu Jiuseng tidak punya niat untuk menyerang. Kedua kelompok memiliki keunggulan masing-masing, dan saling bertarung tidak menguntungkan kedua belah pihak. Suasana sedikit tenang. Tu Jiuseng dan rekan-rekannya juga melihat tata ruang bawah tanah dan bersiap untuk mendapatkan alkohol. Tunggu. Suara tanpa emosi menegangkan atmosfer sekali lagi. Pembicaranya adalah pemuda berambut biru dengan mata tajam. Zhao Feng, apakah Anda ingin menghentikan saya? Wajah Tu Jiuseng jatuh. Dia sangat waspada terhadap Zhao Feng. Lebih dari selusin orang yang dipimpin olehnya telah dikalahkan sendirian oleh Zhao Feng, dan cedera Tu Jiuseng sendiri baru saja pulih. Meskipun Zhao Feng saat ini tidak memiliki binatang buas di sekitarnya, kekuatan dan penguasaannya terhadap Dao Jiwa sangat tinggi. Simpan semuanya di belakang. Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Garis keturunan sosok berambut biru itu merilis aura kuno dan asli. Apa aura kuno yang kuat? Hati Jiang Fan bergetar. Aura kuno dari garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat dari apa yang dia ingat lihat di istana spiritual Void Ocean. Tekanan jiwa dingin turun ke dunia bawah laut ini. Selain Tu Jiuseng, semua orang merasakan tekanan pada tubuh dan jiwa mereka. Zhao Feng, apakah Anda benar-benar berpikir untuk memulai pertempuran? Atau apakah Anda hanya mencoba menakuti Tu Jiuseng? Petik 2. Chen Yilin terkejut dan meminta Zhao Feng melalui sense spiritual. Pada kenyataannya, dia tidak ingin bertarung dengan kelompok Tu Jiuseng karena dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, semua orang dapat memperoleh alkohol di sini jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhao Feng menggunakan tindakannya untuk membalas Chen Yilin. Sua, dia melambaikan tangannya, dan kerangka emas Sovereign Lord muncul di udara. Menguasai, Putri Duyung menggoyang-goyangkan ekornya saat dia berenang di samping Zhao Feng. Zhao Feng sekarang memiliki 2 penguasa berdaulat di sebelahnya, dan Putri Duyung memiliki keuntungan besar dalam air. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul juga sambil memegang bendera hitam, dan ketika melambaikan bendera, kekuatan menakjubkan energi Ghost Course menutupi semuanya dalam jarak 30 meter. Bersiaplah untuk bertarung. Ekspresi Tu Jiuseng berubah. Metode Zhao Feng telah melebihi harapannya. Pada saat ini, banyak orang bingung. Mengapa Zhao Feng sangat ingin menjadikan Tu Jiuseng musuhnya? Saudara Zhao, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pertarungan sampai mati tidak akan bermanfaat bagi kita sama sekali. Petik 2. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh. 10 potong rumput ungu bersisik. Bahkan jika kamu tidak membantu, aku akan menyerang. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa emosi tanpa menjelaskan. Sampai sekarang, Tu Jiuseng tidak banyak ancaman pada dirinya sendiri, tetapi ada ancaman yang jauh lebih besar di tepi kerajaan Mermaid. Jika Tu Jiuseng bekerja sama dengan pemuda yang hangat Wen Luoan, bahaya yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Untungnya, Wen Luoan, murid Kaisar Maut, belum memasuki Putri Duyung Ilahi. Baik, Chen Yilin setuju tanpa daya. Jika Zhao Feng ingin menyerang dengan paksa, mereka harus membantu. Lebih baik hanya memilih 10 potong rumput ungu bersisik dan bergabung dengan Zhao Feng. Zhao Feng, seberapa percaya dirimu? Jiang Fan bertanya. Jika itu hanya aku sendiri, 90%, tetapi dengan semua bantuanmu, 100%. Mendengar itu, Chen Yilin dan Jiang Fan hampir tersedak. Suara mendesing. Begitu dia selesai mengatakan itu, sosok Zhao Feng melintas seperti ikan di bawah air. Di dunia air, Zhao Feng menggunakan garis keturunan airnya. Pada saat yang sama,
Ghost Course Arai menutupi sosok Zhao Feng dan menabrak kelompok Tu Jiuseng. Putri Duyung dan kerangka emas juga dikenakan biaya. Kau mencari mati. Deru dingin Tu Jiuseng bergema melintasi ruang bawah tanah. Dua naga iblis menyala mulai terbentuk di belakangnya dan mengusir aura mayat hantu. Kali ini, Tu Jiuseng sama sekali tidak meremehkan Zhao Feng dan segera menggunakan keterampilan pertempuran dari klan suci 1000 kegelapan. Sisik ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng. Di Purple Smoke Lake, garis keturunan water dan garis keturunan defensifnya menjadi lebih kuat. Kedua jenius bentrok dengan kekuatan penuh. Bam! Tu Jiuseng dipaksa mundur beberapa meter dengan satu pukulan, dan darahnya mendidih. Riak di sekitar Zhao Feng memudar sedikit ketika sosoknya berubah menjadi cahaya biru dan melesat melewati. Jelas bahwa kekuatan keturunan Zhao Feng memiliki keuntungan di bawah air. Lawanmu adalah aku. Balok cahaya putih perak melesat tepat saat Tu Jiuseng menstabilkan dirinya. Chen Yilin. Tu Jiuseng juga tidak berani meremehkannya. Dia berselisih dengan Chen Yilin ketika angka-angka naga iblis menyalanya berkembang. Tepat pada saat ini, arg, jeritan datang dari kelompok iblis ketika kekuatan Ghost Course Arai menyapu mereka. Zhao Feng, Putri Duyung, dan kerangka emas menggunakan Ghost Course Arai untuk menyembunyikan diri. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengibarkan bendera hitam, dan awan gelap membentuk ular yang menyapu musuh. Hehe, Zhao Feng mundur ke tangga setelah membunuh satu atau dua orang. Hati Tu Jiuseng dan teman-temannya menjadi dingin ketika mereka melihat itu dari sudut mata mereka. Sepertinya Zhao Feng ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Hahaha, Tu Jiuseng, terima pukulan ini. Garis keturunan kuno Jiang Fan dirilis saat ia dibebankan dari samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Darah menetes dari mulut Tu Jiuseng saat dia bertarung melawan keduanya. Garis keturunan 10.000 kuno ras jelas menunjukkan tanda-tanda menekan garis keturunan demonik daunnya. 2 atau 3 orang pergi menangani Jiang Fan, tetapi mereka bukan lawannya. Apa yang paling dikhawatirkan Tu Jiuseng adalah Zhao Feng, dan apa yang dia takutkan segera datang. Eye of Illusion, Maze City. Mata kiri Zhao Feng tampaknya mengandung daya tarik kritis. Hati orang-orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Detik berikutnya, gudang bawah tanah berubah menjadi kota yang dingin dan sunyi. Kota tua itu diselimuti oleh kabut putih, dan pemandangannya sangat kompleks seperti labirin. Tidak baik. Sebuah ilusi. Seorang jenius Soul Dao dari kelompok demonik Dao berseru. Namun, Zhao Feng telah memahami manual rahasia mata hitam dan teknik 10.000 pikiran ilahi, dan ilusi kota Maze bisa menyelimuti kesadaran target. Pada saat yang sama, suara lagu Putri Duyung misterius dan kuno muncul, yang membuat mereka menjadi hilang dalam musik. Yang indah, Putri Duyung telah bekerja sama dengan Zhao Feng dan menggunakan keterampilan bakat jiwanya, Song of Mermaids. Song of Mermaids adalah jenis keterampilan legendaris dalam hal Soul Entertainment Dao. Putri Duyung betina berspesialisasi dalam rayuan. Penguasaan teknik jiwa Putri Duyung putri ini tidak lebih lemah dari milikku. Kekuatan rayuan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni. Petik 2. Zhao Feng diam-diam terkejut. Kombinasi dari ilusi Maze City dan Song of Mermaids membuat kekuatan ilusi mencapai puncaknya. Siapapun di bawah tingkat setengah langkah raja mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Arg, jeritan jenius Dao setan berasal dari sekitar Ghost Course Arai. Cepat, cepat, cepat. Mundur, Tu Jiuseng berseru dan menarik napas dingin. Hati Chen Yilin dan Jiang Fan bergetar. Apa yang dikatakan Zhao Feng sebelumnya bukan bohong. Bahkan tanpa bantuan mereka, Zhao Feng 90% percaya diri dalam mengalahkan Tu Jiuseng dan perusahaan. Kamu pikir kemana kamu pergi? Chen Yilin dan Jiang Fan bekerja sama dan mengejar Tu Jiuseng. Selanjutnya, Zhao Feng masih tersenyum dan menunggu di pintu masuk. Tubuh langit iblis. Dalam situasi putus asa ini, Tu Jiuseng meraung, dan tubuhnya mulai berkembang menjadi sosok iblis yang tampaknya terhubung ke surga dan bumi. Chen Yilin dan Jiang Fan langsung didorong pergi oleh aura iblis yang mendominasi. Setelah menggunakan teknik ini, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng berlipat ganda. Bahkan King setengah langkah yang normal tidak akan menjadi lawannya sekarang. Kalian semua, mati. Aura Tu Jiuseng menutupi medan perang. Pada saat ini, Chen Yilin, Jiang Fan, dan bahkan Zhao Feng tidak bisa berselisih dengannya.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelamatkan diri. Mati. Tu Jiuseng tertawa mengerikan dan menuduh Zhao Feng. Dia paling membenci Zhao Feng, dan Zhao Feng memblokir pintu masuk. Cahaya kehancuran ilahi. Sinar cahaya yang mempesona menembak melalui dunia bawah laut dan berkilauan dengan cahaya yang tajam. Mata kiri Zhao Feng tampak berubah menjadi bulan. Ledakan. Api iblis di sekitar tubuh Tu Jiuseng dan sosok iblisnya langsung mulai memudar. Divine Light of Destruction diduga memiliki kemampuan untuk menghancurkan setiap teknik dan membubarkan segalanya. Cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng disalin dari keluarga Golden Sun, dan meskipun itu tidak murni, penguasaan teknik garis keturunan mata Soldao sekarang sangat tinggi dibandingkan dengan saat itu. Zhao Feng bahkan tahu teknik mata garis penyebaran darah. Chen Yilin dan teman-temannya terkejut. Sinar tunggal Divine Light of Destruction berhasil melemahkan tubuh langit setan Tu Jiuseng sebesar 20–30%. Sebagai salah satu dari 10 jenius terbaik di Tanah Suci, teknik pertempuran garis keturunannya jauh melampaui orang-orang dari dunia luar. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah teknik rahasia yang normal, cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng mungkin bisa membubarkannya dalam sekejap. Garis menembak jiwa es. Tubuh Tu Jiuseng sedikit gemetar dan melambat. Pada saat yang sama, Chen Yilin dan Jiang Fan menggunakan gerakan membunuh mereka, mendaratkan serangan mereka ke punggung Tu Jiuseng. Wah, Tu Jiuseng meludahkan seteguk darah saat dia meraung dan melintas ke arah Zhao Feng di pintu masuk. Bab 652 Maksud Raja. Tu Jiuseng menyerbu ke arah Zhao Feng dengan tubuh yang terluka. Kakak Zhao, hati-hati. Chen Yilin dan teman-temannya berkeringat dingin. Dalam keadaan tubuh iblis langitnya, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng hampir tak tertandingi terhadap mereka yang berada di bawah Void God Realm, dan itu bahkan dengan fakta bahwa serangannya telah melemah sebesar 30% dari Divine Light of Destruction. Orang harus mengakui bahwa masing-masing dari 10 jenius-jenius di Tanah Suci adalah keajaiban yang bisa berdiri di puncak zona seluruh pulau. Zhao Feng berdiri diam dan tidak panik. Alih-alih, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Meskipun kekuatan pertempuran Tu Jiuseng hebat, tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Void Space Eye Slash, dia memiliki peluang besar untuk langsung membunuh Tu Jiuseng, tapi dia bukan musuh sejati Zhao Feng. Dia perlu mempertimbangkan kekuatan pertempurannya dengan hati-hati untuk menghadapi bahaya yang akan menyusul. Wind Lightning 100 Changes. Kilatan cemerlang dari petir angin berwarna ungu muncul di sekitar Zhao Feng. Sua, gelombang. Kilatan petir angin ungu terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin gambar Zhao Feng tersebar di sekitar pintu masuk, mencakup rentang 20 meter. Suara mendesing. Serangan Tu Jiuseng terjawab. Luar biasa, tidak hanya gambar Zhao Feng bisa menyerang, mereka memiliki aura yang persis sama. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Setelah mengolah teknik 10.000 ilahi pikiran, angin petir Zhao Feng 100 perubahan telah mencapai puncak baru, dan setiap gambar lincah dan licik. Cahaya kehancuran ilahi. Sinar cahaya kedua melintasi dunia bawah laut dan berkilauan dengan ketajaman dingin. Ledakan. Badan langit setan Tu Jiuseng melemah 20–30% dan mulai menjadi tidak stabil. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap angin petir ungu memanjang di punggung Zhao Feng dan menyebabkan kekuatan niat petir anginnya meningkat secara dramatis. Dia seperti iblis kuno yang dikelilingi oleh angin dan kilat. Ledakan. Aura kehancuran yang mengerikan turun di radius 20 yard. Istirahat. Naga kehancuran tampaknya muncul dengan dorongan telapak tangan Zhao Feng, dan ia meraung dalam badai yang kacau. Dengan sayap angin dan petir, niat, kecepatan, serangan Zhao Feng, dan niat petir angin telah mencapai puncaknya. Di sisi lain, setelah ditabrak oleh dua sinar Divine Light of Destruction, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng telah melemah, dan dia terluka parah. Bam! Dua kekuatan destruktif bentrok, menguapkan air di dekatnya. Bilah kehancuran ungu. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat pisau ungu tipis-tipis mulai mengembun di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bam! Ledakan. Kedua sosok itu bertukar pukulan lebih dari selusin kali di dekat pintu masuk. Ketika Chen Yilin dan Jiang Fan telah tiba, sudah ada beberapa tanda hangus berdarah di tubuh Tu Jiuseng. Menjalankan, Tu Jiuseng takut dan mulai panik. Dengan Wings of Wind dan Lightning,
Zhao Feng jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Selain itu, pembelaannya terlalu kuat. Dia tidak bisa kalah di dunia bawah laut ini. Kejar dia. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti Tu Jiuseng ke tingkat pertama dari Istana Ilahi Putri Duyung. Sebentar lagi, suara mendesing. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar saat mereka tampaknya menerobos ruang. Dengan cepat, Zhao Feng telah mendekati Tu Jiuseng. Su gelombang. Blade of Destruction Purple memotong salah satu lengan Tu Jiuseng. Arg! Tu Jiuseng menjerit, dan dia mulai membakar Yuan sejatinya, mengubahnya menjadi cahaya iblis menyala yang melesat keluar dari istana. Ilahi mermaid, sayap angin dan petirku sepertinya nyaris menyentuh tepi ruang. Zhao Feng mulai memahami perasaan menembus ruang sekarang. Pada akhirnya, dia masih belum memahami esensi sejati dari Wings of Wind and Lightning. Sayap angin dan petir yang sebenarnya memiliki teknik pertempuran angin petir yang kuat berbasis sayap dan kekuatan luar biasa lainnya, seperti melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Tu Jiuseng tidak akan menjadi ancaman selama setidaknya 10 hari. Zhao Feng mengirim Tu Jiuseng pergi dengan matanya. Dia tidak punya teman yang bisa dipercaya di Demigod Forgotten Garden, dan dia masih perlu melestarikan kekuatannya. Suara mendesing. Tu Jiuseng membakar Yuan sejatinya dan melesat keluar dari kerajaan Putri Duyung. Sangat cepat, Putri Duyung terkejut. Sense Divine tingkat raja tidak bisa memasuki Putri Duyung ilahi, tetapi dari kelihatannya, kelompok Tu Jiuseng hampir musnah seluruhnya. Tu Jiuseng yang melarikan diri terluka parah dan kehilangan lengan. Zhao Feng itu sangat menakutkan. Sepertinya aku perlu meminta bantuan pada Meng Xi, tapi dia ada di Hundred Flower Garden sekarang, mendapatkan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tu Jiuseng berpikir, Meng Xi sangat arogan dan memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Tuannya juga seorang Mystic Light Realm Secret Lord. Saudara Tu, suara hangat terdengar dari atas. Siapa di sana? Tu Jiuseng melompat ketakutan, tetapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, sebuah tangan putih menekan bahunya. Itu kamu, seorang pemuda yang hangat penuh senyum muncul di sebelah Tu Jiuseng. Tubuh Tu Jiuseng berkerut kesakitan karena semua kekuatannya, termasuk keturunannya dan Yuan sejati, dibatasi. Bagaimana ini mungkin? Tu Jiuseng tidak bisa mempercayainya. Mereka berdua berada di tahap akhir Great Origin Core Realm, tetapi pemuda yang hangat menyegelnya hanya dengan satu tangan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Jiwa dan garis keturunan Tu Jiuseng gemetar ketakutan. Saudara Wen, ini yang terjadi. Tu Jiuseng lalu dengan hormat memberitahu dia apa yang terjadi di Istana Ilahi Putri Duyung. Dia tidak berani melawan pemuda yang hangat itu. Dia taat dari lubuk hatinya. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada saat yang sama, Sense ilahi Sang Raja Duyung memindai udara dan terkejut. Pemuda hangat tak berdosa itu sebenarnya sangat kuat. Tiba-tiba, pemuda yang hangat melirik ke atas, "Rajaku, kamu sudah lama menonton sekarang. Apa artinya ini?" Weng gelombang. The Divine Sense of a King merilis Magnificent Power. "Raja, mungkinkah?" Tu Jiuseng berseru sementara pemuda yang hangat itu mendongak dengan wajah tanpa ekspresi. "Manusia, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja bersama." Suara Putri Duyung terdengar di sebelah telinga pemuda yang hangat. "Apa yang tidak bisa dilakukan seorang raja? Kenapa aku harus percaya padamu?" Petik 2. Pemuda yang hangat bertanya. Di ruang bawah tanah Istana Ilahi Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan kawan-kawan masih berusaha untuk mendapatkan wine air abadi dan alkohol lainnya di dalam lemari. "Aku sudah mendapatkan wine air abadi, anggur dewa ilusi, anggur api naga, dan anggur awan petir." Zhao Feng berhenti. Dia masih perlu menghemat energi untuk menghadapi pengejaran maut. Perasaan bahaya dalam jiwanya tidak pudar. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk, sedangkan Putri Duyung dan kerangka emas berdiri di sisi kiri dan kanannya. Kucing pencuri kecil yang agak mabuk itu duduk di bahunya dan sesekali cegukan karena alkohol. Zhao Feng pertama kali menyesap anggur Immortal Springs, yang langsung menyatu dengan darah dan dagingnya. Truyuan milik Zhao Feng langsung mulai bergerak, dan daya hidupnya meningkat. Yang lebih hebat lagi, energi ini sangat tenang, seolah-olah berasal dari ibu kehidupan. Seorang manusia juga bisa minum seteguk anggur Immortal Springs, dan mereka akan memiliki 1000 tahun kehidupan. Zhao Feng bisa merasakan kultivasinya meningkat dengan mantap.
Jika seorang manusia minum seteguk, tidak hanya umur mereka akan meningkat 1000 tahun, mereka akan seketika setidaknya mencapai alam roh sejati. Zhao Feng tahu betapa menantangnya wine abadi-abadi ini. Dalam kultivasi, setiap peringkat sangat sulit ditembus, tetapi bagi demigods di puncak Fan Universe, sangat mudah bagi mereka untuk meningkatkan peringkat orang lain. Namun, Zhao Feng percaya bahwa mendapatkan kekuatan sendiri adalah yang paling dapat diandalkan dan memiliki potensi terbesar. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah mengambil 3 teguk wine air abadi. Yuan sejati dan kultivasinya meningkat dengan pesat, dan dia mendekati puncak Small Origin Core Realm. Setelah semua, Zhao Feng sudah membentuk Crystal Core, sehingga dia bisa menyerap wine springs abadi untuk efek sepenuhnya. Setelah sepenuhnya menyerap wine air abadi-abadi ini, kondisi keberadaanku tidak akan lebih lemah dari milik raja, dan kultivasi saya akan sangat dekat dengan alam inti asal besar. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan perubahan dalam keberadaannya. Sensasi itu tidak terlalu kuat. Keberadaan Zhao Feng sudah diperkuat oleh aura realem mimpi kuno, esensi darah jantung, dan rumput skala ungu, jadi sudah dekat dengan milik raja. The Immortal Springs Wine hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah Void God Realm. Itu tidak memiliki banyak nilai bagi raja sejati. Selain itu, peningkatan umur 1000 tahun Immortal Springs Wine hanya bisa digunakan 1 kali. Zhao Feng mengambil beberapa tegukan dan menunggu tubuhnya menyerap sepenuhnya. Minum lebih banyak tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami berdua menggunakan wine Immortal Springs, mengapa efeknya pada Zhao Feng lebih baik daripada pada saya? Jiang Fan melihat perubahan pada Zhao Feng, tapi dia jelas tidak akan tahu bahwa Zhao Feng sudah memiliki Crystal Core. Tidak ada hambatan untuk Great Core Realm untuk Zhao Feng. Yang dia butuhkan adalah untuk mengumpulkan energi dan menunggu, dan wine Immortal Springs meningkatkan kecepatan ini ribuan dan puluhan ribu kali. Mari kita coba wine Dewa Ilusi. Zhao Feng melirik Chen Yilin dan teman-temannya. Mereka semua beristirahat dan mulai menjadi khusyuk. Mereka tidak punya niat untuk pergi sebentar. Mereka telah menculik Putri Duyung untuk memasuki ruang bawah tanah seorang demigod. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Daripada bertarung di luar seperti para jenius lainnya, lebih baik tetap di sini. Gulu gelombang, Zhao Feng minum seteguk Illusion God Wine. Dalam sekejap, rasa mabuk yang kuat menyebar ke seluruh jiwa dan kesadaran Zhao Feng. Ilusi God Wine berbeda dari alkohol lainnya, hanya memengaruhi jiwa. Meskipun sepertinya Zhao Feng meminum ilusi God Wine, itu sebenarnya hanya diserap oleh jiwanya. Napas kemudian, kesadaran dan pikiran Zhao Feng memasuki kondisi yang mendalam. Dia merasa seolah-olah kesadarannya mencoba meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki dunia luas di luar. Peng, 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 mata spiritual Tuhan mulai berdebar, melepaskan sensasi dingin yang memungkinkan Zhao Feng mempertahankan ketenangan tertentu sambil memahami keadaan ini. Ini berarti bahwa efek wine Dewa Ilusi bahkan lebih baik untuk Zhao Feng. Gelombang mabuk menyelimuti jiwa Zhao Feng. Dia merasa jiwanya dan kesadarannya menjadi semakin ringan, seolah-olah mereka bisa tertiup angin. Mata spiritual Allah hanya dapat memungkinkannya menjadi 50% berpikiran jernih. 3 napas kemudian, efek Illusion God Wine telah mencapai maksimum. Zhao Feng merasa seolah kesadarannya telah keluar dari tubuh fisiknya dan bergabung dengan alam. Dalam keadaan ini, ia merasa bahwa setiap tindakan dan pemikirannya tampaknya mewakili surga dan bumi. Seolah-olah dia satu dengan dunia. Di gudang anggur bawah tanah demigod, air di sekitar Zhao Feng tiba-tiba didorong oleh kekuatan magnificent sebagai niat tak terlihat yang sesaat terhubung dengan surga dan bumi. Raja Niat, Chen Yilin berseru. Hatinya bergetar ketika dia melirik pemuda berambut biru di sudut, yang saat ini matanya terpejam. Bab 653 Mermaid King, terima kasih. The Illusion God Wine memang layak menjadi salah satu jenis alkohol yang paling legendaris dari Fan Universe. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah memasuki kondisi mendalam yang memungkinkannya untuk memahami maksud raja sebelum benar-benar menerobos. Tentu saja, efek dari Illusion God Wine hanya sesaat. Dia belum benar-benar mencapai tingkat raja. Semuanya tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang dan berapa lama efek Illusion God Wine berlangsung, dan Zhao Feng berbeda dari orang lain yang telah menggunakan wine Illusion God. Biasanya, orang akan memiliki kesadaran buram dari alkohol, tetapi mata spiritual Tuhan Zhao Feng memungkinkannya untuk setengah sadar.
Ini berarti bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih jelas untuk dipahami selama efek anggur. Selain itu, mata spiritual Allah memiliki kemampuan inspeksi dan pemahaman yang kuat untuk memungkinkan Zhao Feng menyentuh tepi alam Dewa Void. Kesadarannya telah meninggalkan tubuh fisiknya dan bergabung dengan alam. Zhao Feng menekan kemabukan dan menggunakan setiap saat untuk mendapatkan pemahaman. Dia menyadari bahwa, setelah kesadarannya meninggalkan tubuhnya, kecocokannya dengan surga dan bumi mencapai titik tertinggi yang baru. Kesadaran Zhao Feng bisa melihat tubuhnya sendiri di bawah, serta Chen Yilin, Jiang Fan, dan ekspresi perusahaan. Dengan hanya satu pikiran, Zhao Feng bisa mengumpulkan kekuatan maksimal, dan dia bisa menggunakan lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Ini adalah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh seorang raja. Namun, Zhao Feng belum meringkas niat Dewa Void penuh, dan kekuatan Magnificent hanya dalam tahap awal. Namun, dalam kondisinya saat ini, Zhao Feng bisa menyerap surga bumi Yuan Qi ribuan kali lebih cepat. Weng gelombang. Di bawah bimbingan Zhao Feng, surga bumi Yuan Qi yang tak terbatas memasuki kristal core-nya, dan wine air abadi dengan cepat diserap. Kondisi keberadaan dan budidaya Zhao Feng meningkat dengan cepat. Puncak alam inti kecil asal. Niat Raja Zhao Feng memungkinkannya untuk menyerap wine air abadi ke tingkat maksimum dan terobosan. Hanya dalam sekejap, kultivasinya telah mencapai puncak Small Origin Core Realm. Pusat inti saya sudah lama mengkristal, jadi Great Origin Core Realm tidak menimbulkan tantangan bagi saya. Zhao Feng merasa bahwa Great Core Realm ada dalam genggaman. Namun, pada saat ini, efek wine Dewa Ilusi mulai memudar. Keadaan mistik mulai kabur, semuanya seperti air kolam yang tenang dan jernih yang akan segera terganggu. Gulu gelombang, Zhao Feng segera minum 1 atau 2 tegukan dari Illusion God Wine. Keadaan mendalam mulai menjadi lebih jelas, dan perasaan niat raja sekali lagi menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng. Saya benar-benar menyerap kekuatan wine abadi immortal. Keadaanku berada hampir sama dengan raja. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa keberadaannya telah mencapai tingkat lain. Orang harus tahu bahwa dia minum 3 teguk wine Immortal Springs. Orang normal akan membutuhkan 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk sepenuhnya menyerap semua wine Springs abadi, tapi Zhao Feng telah melakukannya dalam sekejap. Pada saat ini, dia seperti raja sejati, dan semua surga bumi Yuan Qi membungkuk padanya. Setiap pemikiran dan tindakannya menyebabkan Magnificent Power bergerak, dan core kristal dalam tubuh Zhao Feng perlahan-lahan mengembang. Aku sudah memiliki kristal core, jadi menerobos ke Great Origin Core Realm tidak akan meningkatkan kekuatanku terlalu banyak. Fokus utama Zhao Feng bukanlah kultivasi. Yang paling berharga adalah masih pemahaman niat raja. Dengan tegukan pertama beberapa saat yang lalu, Zhao Feng baru saja memahami ujung-ujungnya. Kedua kalinya, Zhao Feng mengambil 2 teguk lagi ilusi Dewa Anggur sehingga efeknya akan lebih kuat. Perasaan meninggalkan tubuh fisik saya ini mirip dengan mata surgawi saya. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. The Eye of Heaven mirip dengan niat raja. Ketika berpikir ke sana, Zhao Feng mulai mengedarkan mata spiritual Tuhannya. Dalam sekejap itu, kesadaran dan indera Zhao Feng meluas berkali-kali, dan jangkauan niat raja juga meluas secara dramatis. The Mermaid Divine Palace. Mata biru transparan muncul di dunia bawah laut dan menatap ke istana Putri Duyung. Hati Zhao Feng bergetar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika Eye of Heaven dan King Niat bergabung. Namun, satu hal yang pasti, pemahamannya tentang niat raja akan menjadi lebih dalam, dan jangkauannya akan berkembang. Weng gelombang. Niat rajanya muncul di antara surga dan bumi. Maksud raja siapa ini? Satu lagi rasa ilahi dari seorang raja terbang di udara, dan kekuatan yang luar biasa dari seorang raja mengguncang dimensi jiwa. Pemilik sens ilahi ini jelas adalah Putri Duyung. Itu kamu. Raja Duyung menatap mata surga dan memastikan bahwa itu adalah mata kiri Zhao Feng. Ini membuat hatinya bergetar. Bocah ini sebenarnya punya niat raja. Apakah ini efek dari Illusion God Wine? Kekuatan yang luar biasa dari sang Raja Duyung sangat kuat, dan dia tampaknya adalah dewa. Kedua niat raja berbenturan, dan niat Zhao Feng langsung ditekan dan hampir hancur, tapi untungnya, mata surga adalah teknik yang sangat unik yang memungkinkan niatnya untuk mengkonsolidasikan dirinya. Niatnya mulai direformasi setelah hancur, yang memungkinkan pemahaman dan kontrol Zhao Feng semakin meningkat. The Mermaid Kings mengembuskan niat rajanya,
jadi setiap tindakan dan setiap napasnya adalah satu dengan surga dan bumi. Zhao Feng mulai memeriksa niat Raja Putri Duyung dan menemukan titik kritis, kehendak Raja Realem Void God. Mengondensasi niat ini secara maksimal dan menggabungkannya dengan kemauannya sampai mereka menjadi satu, yaitu niat Raja. Zhao Feng mengerti, tetapi pada akhirnya, teori hanyalah teori. Menyelesaikan langkah itu membutuhkan energi jiwa dan mental seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Energi mental Zhao Feng sudah mencapai langkah itu dengan bantuan ilusi God Wine dan Eye of Heaven. Adapun jiwanya, Zhao Feng baru saja berhasil memenuhi langkah itu sejak dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Berpikir di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi juga, memadatkan energi mentalnya berulang-ulang. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi itu tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng karena mata rohani Tuhannya memiliki kekuatan menyalin. Ledakan, The Mermaid King's Magnificent Power mengguncang dimensi jiwa. Tanpa maksud seorang raja, tidak masalah jika kamu bisa memasuki kondisi ini. Anda tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2, The Mermaid King terkekeh dengan dingin, tetapi tepat pada saat itu. Weng gelombang. Kekuatan luar biasa dari raja terbentuk di sekitar mata surga. Apa, bagaimana, Putri Duyung tidak bisa membantu tetapi berseru. Meskipun niat raja sangat lemah, itu lincah dan ringan, seolah-olah telah disempurnakan oleh puluhan maksud yang terpisah. Hehe, Mermaid King, terima kasih. Petik 2, sens ilahi yang baru dipindai dari sekitar mata surga. Tanpa Putri Duyung, guru sejati mengajarinya, akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyingkat niat raja. Seperti yang diharapkan, setelah menyempurnakan niat raja, setiap pikiran dan tindakan Zhao Feng dapat dengan mudah mencapai tingkat raja. Keinginannya telah dicetak ke niat raja, dan meskipun efek ilusion God Wine mulai memudar, pikiran Zhao Feng hanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Niat raja barunya tidak menghilang. Manusia sialan gelombang-gelombang-gelombang. Raungan marah Putri Duyung bergema melintasi surga dan bumi. Kekuatan Magnificent of the King menyebabkan air membeku, dan pikiran makhluk hidup di dekatnya tidak dapat bergerak. Tidak ada gunanya, niat raja yang baru terbentuk melepaskan kekuatan luar biasa yang menembus jiwa. Kekuatan luar biasa Raja Mermaid tidak mampu menghentikan Zhao Feng. Yang bisa dilakukan hanyalah menekannya. The Eye of Heaven tiba-tiba menghilang dari atas Mermaid Divine Palace. Di gudang anggur bawah tanah, Zhao Feng membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya saat ia menyingkirkan wine dewa ilusi yang tersisa. Hanya dengan berpikir, dia bisa memasuki kondisi, satu dengan surga dan bumi, dan niatnya bisa melewati dunia energi fisik dan mental. Namun, setelah keluar dari negara mata surga, niat Raja Zhao Feng akan lebih lemah. Tapi bahkan jika itu masalahnya, aku sekarang memiliki niat Raja setengah langkah yang bahkan lebih besar dari Raja setengah langkah lainnya. Zhao Feng tidak terkejut. Lagi pula, alasan utama mengapa dia bisa membentuk niat raja barusan adalah karena Eye of Heaven, jadi itu hanya akan berada di level setengah langkah King tanpa Eye of Heaven. Setengah langkah niat raja, Chen Yilin dan rekan-rekannya merasakan kekuatan luar biasa yang menekan mereka. Terlepas dari Chen Yilin dan Jiang Fan, pikiran semua orang bahkan tidak bisa melawan pikiran Zhao Feng. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah yang normal. Jantung Chen Yilin bergetar. Niat setengah langkah Raja Zhao Feng mengandung niat Dewa Void Realm King sejati dan sangat kuat, sedangkan Raja setengah langkah normal tidak bisa membentuk kekuatan luar biasa. Niatku juga ditekan oleh niat demigod dari demigod Forgotten Garden. Zhao Feng bergumam. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia tahu betapa mengerikan niat demigod sebenarnya. Jika niatnya sendiri adalah kolam, maka niat demigod adalah lautan. Efek wine dewa ilusi begitu kuat. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya hormat namun iri. Mereka tidak tahu bahwa mata spiritual Allah Zhao Feng dan mata surga mengizinkan anggur dewa ilusi untuk diserap hingga batas absolutnya. Selanjutnya, Raja Duyung telah menunjukkan baginya. Jika jenius lain yang meminum ilusion God Wine dalam jumlah yang sama, efeknya tidak akan mencapai 1/10 dari Zhao Feng dalam jumlah waktu yang sama. Dalam keadaan normal niat saya hanya pada tingkat setengah langkah raja. Mari kita coba Eye of Heaven, pikir Zhao Feng. Niatnya meninggalkan tubuhnya dan menatap Mermaid Divine Kingdom. Jangkauan Eye of Heaven menjadi lebih besar dan lebih besar. Weng gelombang.
Mata biru transparan bergabung ke langit Purple Smoke Lake, dan kekuatan luar biasa muncul di sekitar Eye of Heaven yang tampaknya membekukan surga dan bumi. Niat Zhao Feng telah mencapai tahap awal seorang raja. Seperti yang diharapkan, hanya di negara mata langit aku akan memiliki niat raja sejati. Zhao Feng merasa sangat baik. Seolah-olah dia adalah raja yang memandang dunia. Pikiran niat raja bisa dengan mudah membunuh penguasa normal dan penguasa berdaulat. Bab 654 menghadap taman. Di permukaan Purple Smoke Lake, pemuda yang hangat melayang di atas air dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raja Niat, wajah Wen Luoan mulai berubah serius. Eye of Heaven di langit mengabaikan seluruh Purple Smoke Lake, dan makhluk-makhluk terdekat semuanya merasakan tekanan pada jiwa mereka. Zhao Feng itu seharusnya secara sementara memperoleh kemampuan untuk mempertahankan niat rajanya, tetapi baik jiwanya maupun budidayanya telah mencapai tingkat seorang raja. Pemuda yang hangat menjadi tenang sekali lagi. Selama Zhao Feng tidak benar-benar menjadi raja, Wen Luoan tidak menempatkannya di matanya. Jika bukan karena Putri Duyung, dia pasti sudah dibebankan ke Putri Duyung Ilahi. Manusia, jika Anda telah bekerja dengan saya sebelumnya, bahwa Zhao Feng tidak akan memahami maksud raja. Deru Putri Duyung terdengar, tetapi pemuda yang hangat tetap tidak tergerak. Dia tidak percaya siapapun di Demigod Forgotten Garden, apalagi seorang raja dari spesies lain. Sua, Eye of Heaven menghilang dari langit di atas Purple Smoke Lake. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat situasi seluruh taman Demigod Forgotten? Zhao Feng bergumam, kemampuan Eye of Heaven adalah untuk melewati ruang, tetapi bahkan kemudian, kemampuan itu sangat dibatasi di Demigod Forgotten Garden. Namun, dengan bantuan niat raja yang baru dibentuknya, tekanan dari Demigod Forgotten Garden jauh lebih lemah. Detik berikutnya, di tempat lain di Demigod Forgotten Garden, di lantai 7 menara 10,000 Treasures, lebih dari selusin harta yang mempesona melayang di udara. Udara harta terpancar dari mereka sudah cukup untuk memikat bahkan seorang raja. Siapa yang berani menghentikanku? Nan Gongsheng tidak bergerak ketika cahaya perak memancar di sekitarnya. Niat raja mengeluarkan kekuatan luar biasa yang menyingkirkan para jenius di dekatnya dan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Ada 70 atau 80 orang di sini yang bersaing, namun Nan Gongsheng berkelahi dengan mereka semua dengan mudahnya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan Nan Gongsheng mendapatkan pedang Qiankun. Jika dia mendapatkannya, jenius mana yang bisa menghentikannya di Tanah Suci? Petik 2. Pedang Qiankun, busur pengunci langit, segel 10.000 sisi, semua ini adalah senjata legendaris yang sangat dekat dengan surga Great. Salah satu dari mereka dapat memengaruhi situasi seluruh Tanah Suci. Petik 2. Ada banyak jenius di lantai 7 menara 10,000 Treasures. Mereka yang berani bersaing di sini adalah semua jenius elit dari Tanah Suci. Mereka jauh lebih kuat daripada para jenius di sekitar Purple Smoke Lake. Namun, harta di atas sangat sulit diperoleh. Seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya, mereka juga perlu mencoba untuk terhubung dengan senjata-senjata ini. Bahkan dengan kekuatan Nan Gongsheng, dia hanya bisa terhubung dengan pedang Qiankun. Sua, tepat pada saat ini, mata biru transparan muncul di lantai 7 menara 10,000 Treasures. Raja Niat, Nan Gongsheng segera merasakannya, dan niat raja yang mengejutkan melonjak darinya. Dalam hal kultivasi, ia telah mencapai raja setengah langkah, dan ia memiliki niat raja sendiri. Ledakan, niat raja Zhao Feng bergetar sedikit dan langsung ditekan. Lagi pula, niat rajanya terkondensasi dengan terburu-buru, dan itu lebih lemah daripada Nan Gongsheng untuk memulai. Sama seperti Zhao Feng hendak pergi. Weng gelombang-gelombang. Di antara harta itu, busur kuno bersenandung samar, dan cahaya di sekitarnya tiba-tiba memudar. Zhao Feng membentuk hubungan misterius dengan busur kuno. Bau mengunci langit. Para jenius terdekat berseru. Harta dan senjata ini diredam oleh niat demigod, dan mereka tidak dapat diambil dengan paksa. Dari penampilannya, Skylocking Bow ingin lepas dari batasan niat demigod. Jika kamu mau, ikut aku. Gelombang kekuatan garis keturunan mata datang dari mata raksasa saat pusaran air menelan Skylocking Bow. Sua, di lantai 7 menara 10,000 Treasures, salah satu senjata suci, Skylocking Bow, tiba-tiba menghilang. Siapa yang baru saja mengambil Bow Locking Sky di udara? Para jenius yang hadir semua mengklik lidah mereka. Menara 10.000 harta memiliki total 9 lantai,
dan setiap lantai sangat sulit untuk dilewati. Rekor tertinggi dalam sejarah adalah 7 lantai, dan mereka telah mencapai tingkat itu dalam catatan waktu. Ini semua karena Nan Gongsheng, yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Konyol, Nan Gongsheng memegang kedua tangannya di belakang, dan dia merasa marah tentang ketidakadilan. Dia telah mencoba untuk waktu yang lama dan bahkan tidak mendapatkan pedang Qiankun, tetapi beberapa jenius acak tiba-tiba datang dan dengan mudah mendapatkan Bow Locking Sky. Mata itu terlihat seperti saudara Nan, Dong Wenjian, dan teman-teman di kerumunan saling memandang. Sua, Eye of Heaven menghilang dari menara 10.000 harta. Kekuatan pertempuran Nan Gongsheng membuat Zhao Feng waspada. Pada kenyataannya, Zhao Feng bahkan tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara 10.000 harta. Dia baru saja membentuk niat setengah langkah raja, dan terlepas dari keberadaannya, semua aspek lainnya masih jauh dari raja sejati. Di tempat lain, ada area besar Demigod Forgotten Garden yang dipenuhi dengan hutan dan rumput, serta banyak binatang buas dan spesies lainnya. Pada saat yang sama, ini adalah tempat yang berisi harta paling banyak. 100 Flower Garden, mata surga melayang di udara di atas taman. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jumlah harta di sini beberapa kali lipat dari jumlah Purple Smoke Lake. Tentu saja, bahaya di sini juga jauh lebih besar. Zhao Feng bisa merasakan beberapa aura raja di bawah ini. Zhao Feng sangat terkejut ketika dia melihat tempat tertentu. The Magnificent Power of Aking menyebar sejauh setengah mil di tempat tertentu di 100 Flower Garden. Seekor unicorn dengan sisik ungu memancarkan petir yang menyala karena dengan mudah membantai sekelompok binatang buas di dekatnya. Kekuatan kelompok binatang itu sebanding dengan pasukan Zhao Feng. Sulit membayangkan bahwa unicorn berskala ungu berukuran kuda kecil ini adalah seorang raja. Namun, itu bukan poin utama. Yang bahkan lebih luar biasa adalah bahwa seorang gadis dengan rambut panjang duduk di punggung unicorn berskala ungu. Gadis itu sangat bersih, dan wajahnya seperti batu giok. Matanya seperti sepasang bintang dari mimpi. Meng Si, hati Zhao Feng bergetar. Gadis itu adalah keajaiban dari klan suci 1000 kegelapan, Meng Si. Meng Si memiliki tanduk berskala ungu di tangannya saat dia mengendalikan raja di bawahnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan binatang raja? Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa kekuatan Nan Gongsheng sudah mengerikan, dia tidak mengira Meng Si memiliki gerakan membunuh seperti itu. Kekuatan Meng Si sendiri sudah berada di antara puncak 10 jenius teratas tanah suci, hanya di bawah Nan Gongsheng, dan sekarang, dia memiliki unicorn yang bisa menyapu seluruh 100 Flower Garden dan mengumpulkan harta tak terbatas. Niat raja. Petik 2. Meng Si merasakan sesuatu. Dia memiliki garis keturunan misterius berbasis jiwa yang berasal dari 10.000 ras kuno. Dia tidak takut menghadapi niat raja. Meng Si dan unicorn keduanya memandang ke langit, tetapi Eye of Heaven telah menghilang begitu muncul. Beberapa saat setelah itu menghilang. Ledakan, langit bergetar ketika tanduk kilat ungu menembus tempat Eye of Heaven berada. Reaksi itu cukup cepat. Meng Si mencibir dingin saat matanya yang berbintang berkedip-kedip. Dia sekarang memiliki kesan samar tentang mata surga. Zhao Feng menghela napas saat tatapannya meninggalkan 100 Flower Garden. Meskipun ia telah membentuk setengah langkah niat raja, perbedaan antara dirinya dan Nan Gongsheng dan Meng Si masih cukup besar. Menara 10,000 Treasures dan 100 Flower Garden akan segera diperintah oleh Nan Gongsheng dan Meng Si. Kemudian keduanya akan segera pergi ke daerah lain dari Taman Lupa Demigod. Pikir Zhao Feng. Sua, pandangannya bergeser sekali lagi dan turun ke istana yang tenang. Istana Penyembuhan Jantung. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Istana Penyembuhan Jantung adalah tempat penyembuhan dan pengasingan bagi pemilik Demigod Forgotten Garden. Dalam hal harta berharga, Heart Healing Palace tidak dapat dibandingkan dengan menara 10.000 harta atau Taman Bunga 100. Bahkan tidak memiliki Purple Smoke Lake. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Menurut catatan kuno, Heart Healing Palace hanya pernah merilis beberapa keberuntungan di masa lalu, tetapi beberapa keberuntungan yang diberikannya itu menantang surga. Di salah satu dari mereka, seorang jenius duduk di pohon tua di sebelah Istana Penyembuhan Jantung dan memasuki kondisi mistik yang jauh lebih baik daripada Wine Dewa Ilusi. Setelah itu,
Si jenius memahami keterampilan peringkat surga dan berhasil menyingkat niat raja yang unik yang membuatnya tak tertandingi terhadap mereka yang berada di generasi yang sama. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi raja sejati. Di dalam Heart Healing Palace, 5 atau 6 jenius berkumpul bersama di sebelah danau kecil. Aura yang mengerikan. Apa yang? Para jenius ini menatap kolam yang agak berbau ditutupi oleh daun yang membusuk. Kolam itu sangat dalam, dan ada tekanan yang berasal dari kolam yang membuat keberadaan mereka dan garis keturunan bergetar. Para jenius ini mulai bergerak ke arahnya, tetapi mereka menghadapi tekanan kuat dengan setiap langkah. Apa itu? Ketika para jenius memasuki 10 meter dari kolam, mereka menjadi tidak stabil. Weng gelombang. Cahaya darah emas tiba-tiba menyala di dalam kolam. Celepuk, celepuk. Dua orang jenius terdekat merasakan kaki mereka melengkung saat mereka jatuh berlutut. Semua jenius memiliki wajah merah cerah, dan mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Darah drop berwarna keemasan mulai muncul di permukaan kolam. Setetes darah. 5 atau 6 jenius yang hadir tidak mampu menahan tekanan. Mereka semua berlutut seolah-olah mereka sedang berlutut kepada dewa. Wah, dua dari mereka memuntahkan darah dan mati. Mungkinkah, darah dari demigod? Darah demigod. Setetes darah mengandung kekuatan yang melebihi seorang raja. Retak, hati seorang jenius lain meledak. Mundur, meskipun pemilik setetes darah sudah mati, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih cukup untuk membunuh siapapun. Darah mengalir keluar dari telinga, mulut, dan mata jenius yang tersisa saat mereka bergegas dan melarikan diri. Istana penyembuhan jantung, darah demigod. Eye of Heaven muncul di udara di atas kolam, tetapi bahkan Eye of Heaven yang berisi niat raja bergetar ketika melihat darah demigod. Menjalankan, mata surga menghilang dari udara di atas istana penyembuhan jantung. Di ruang bawah tanah demigod. Zhao Feng menghela nafas panjang dengan ekspresi lega. Dengan kekuatan jiwanya saat ini dan niat raja, dia bisa menggunakan mata surga untuk waktu yang cukup lama. Hanya dalam 10 atau 20 napas, tatapan Zhao Feng telah melintasi daerah terpenting dari Demigod Forgotten Garden. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada beberapa rambut ungu samar di antara rambut birunya. Bab 655 Pemimpin. Di gudang anggur bawah tanah Demigod, Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-teman memandang Zhao Feng dengan perasaan yang kompleks. Hanya dalam waktu singkat, mereka menyaksikan Zhao Feng membentuk setengah langkah niat raja meskipun dia bahkan belum berada di Real Origin Core Realm, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda membentuk Magnificent Power of a King. Selain itu, keajaiban jenius itu dari beberapa ribu tahun yang lalu telah direplikasi oleh Zhao Feng. Dari rumput skala ungu ke air mata putri duyung, lalu ke anggur air abadi dan anggur dewa ilusi, Zhao Feng telah memahami setiap kekayaan danau asap ungu. Lebih penting lagi, dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saat itu, si jenius mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan wine dewa ilusi dan anggur air abadi. Namun, Zhao Feng telah merencanakan semuanya dan menjaga semuanya di bawah kendalinya. Aku telah berhasil menaklukkan danau asap ungu. Zhao Feng sangat puas. Dia telah membaca informasi Demigod Forgotten Garden sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Purple Smoke Lake adalah yang paling cocok untuknya. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% dari kekayaan danau yang paling penting telah diperoleh oleh Zhao Feng. Jika saya tidak memiliki air mata putri duyung yang membersihkan jiwa saya dan memurnikannya, saya tidak akan bisa memahami niat raja begitu cepat. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Banyak faktor yang berkontribusi pada kesuksesannya, termasuk air mata putri duyung, anggur dewa ilusi, teknik 10.000 pikiran ilahi, dan mata surgawi. Dari situ, orang bisa melihat bahwa kelahiran raja manapun bergantung pada kekayaan. Dalam dimensi mata kirinya, danau telah meluas hingga 96 yard, dan mendekati tanda 100 yard. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada ungu samar di tengah mata kirinya, dan ini mengguncang hatinya. Insting memberitahunya bahwa, selama danau meluas melewati 100 meter, mata rohani Tuhannya akan berevolusi lagi. Begitu mata spiritual Tuhan berevolusi, aku mungkin tertidur seperti di masa lalu. Mata Zhao Feng berbinar, itu berarti bahwa tidak baik baginya untuk memperkuat jiwanya sekarang. Demigod Forgotten Garden dipenuhi dengan bahaya, dan itu hanya terbuka selama setengah bulan. Memahami niat raja dan mempertahankannya bersama dengan mata surga telah memperkuat jiwanya.
Berpikir sampai di sana, Zhao Feng mulai mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi. Sua, sense ilahi Zhao Feng terbagi menjadi 70 atau 80 pikiran. Itu mulai mendekati pikiran 1 ke tingkat 100. Setelah duduk sebentar, Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah busur kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Busur itu berwarna perak gelap, dan ada ukiran misterius di atasnya yang berkilau dengan cahaya logam yang dingin. Begitu itu muncul, tekanan mengejutkan berasal dari itu yang memenuhi udara dengan ketajaman. Hati semua murid inti yang hadir bergetar, dan senjata mereka mulai bergetar karena takut pada senjata ini. Busur itu, Chen Yilin dan teman-temannya bahkan tidak bisa melihat haluan secara langsung, dan mereka merasa seolah-olah ada tekanan besar pada mereka. Bahkan Zhao Feng merasa bahwa busur itu berat. Niat setengah langkah King-nya juga sedikit bergetar. Sky Locking Ball, Chen Yilin tidak bisa membantu tetapi berseru. Bukankah itu salah satu senjata suci dari menara 10.000 harta karun? Jiang Fan dan teman-temannya terpana tak bisa berkata-kata. The Sky Locking Ball adalah senjata suci warisan yang sangat terkenal bahkan di antara seluruh lautan Chang. Di dunia ini, hampir setiap senjata suci warisan telah disempurnakan oleh Dewa Cahaya Suci Mistik. Senjata suci warisan normal setidaknya di puncak Earth Grade, dan mereka bahkan mungkin berada di Heaven Grade. Gelombang meraung menembus hati Chen Yilin dan perusahaan. Zhao Feng selalu tinggal di gudang anggur demigod. Bagaimana dia bisa mendapatkan Sky Locking Ball? Sua, Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan Sky Locking Ball. Kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk menggunakan Sky Locking Ball. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan Sky Locking Ball, juga belum memperbaikinya. Kakak Chen, Anda sepertinya tahu busur ini. Zhao Feng memandang. Chen Yilin menghembuskan nafas ringan dan mencoba mempertahankan ketenangannya. Tampaknya, busur pengunci langit adalah busur ilahi yang memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan bahkan mengunci jiwa seseorang. Legenda mengatakan bahwa, ketika seseorang dikunci oleh Sky Locking Ball, bergabung ke surga dan bumi atau bersembunyi di ruang angkasa tidak akan melakukan apa-apa. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa menahan nafas dingin. Ketika seseorang dikunci oleh Sky Locking Ball, itu tidak bisa dihindari. Itu terdengar sangat menakjubkan. Tapi rupanya, salah satu syaratnya adalah bahwa pengguna harus memiliki bakat jiwa yang kuat dan menjadi berbakat dalam hukum space atau memiliki garis mata-mata yang unik. Chen Yilin melanjutkan. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. The Sky Locking Ball pasti punya alasan untuk memilihnya. Garis keturunan mata Zhao Feng sebagian besar berbasis jiwa, dan memiliki kemampuan seperti gerakan tata ruang dan mata surga. Itu memang cocok untuk Sky Locking Ball. Tentu saja, akan sulit bagi Zhao Feng untuk mengendalikan senjata suci warisan ini segera. Dia perlu memeriksanya lebih jauh setelah keluar dari Demigod Forgotten Garden. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, kekuatan jiwa Zhao Feng perlahan pulih. Setelah memahami niat raja, kekuatan jiwanya dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Semua orang, aku akan meninggalkan Danau Asap Ungu sekarang. Zhao Feng berdiri dan berkata, dia telah menggunakan Eye of Heaven sebelumnya untuk menatap seluruh taman Demigod Forgotten, dan dia mengerti banyak. Target selanjutnya adalah Heart Healing Palace. Pikir Zhao Feng. Darah seorang demigod telah muncul di Heart Healing Palace. Orang harus tahu bahwa pemilik Demigod Forgotten Garden telah setengah kaki melangkah ke domain dewa. Setetes darah demigod mengandung kekuatan ilahi yang tak terukur, dan itu lebih baik daripada sumber daya apapun. Bahkan raja dan kaisar akan menginginkannya. Saudara Zhao, mengapa Anda pergi terburu-buru? Ekspresi Chen Yilin dan Jiang Fan berubah. Mereka tidak ingin meninggalkan gudang anggur bawah tanah milik demigod. Ilusi Godwine terlalu menarik, dan mereka tidak bisa meninggalkan Zhao Feng. Zhao Feng mengendalikan Putri Duyung. Begitu dia pergi, kita juga tidak akan bisa tinggal. Hati mereka jernih. Brother Zhao, Anda sudah memahami dasar niat raja dan membentuk niat raja setengah langkah. Apakah mungkin bagi Anda untuk membantu kami mendapatkan beberapa ilusi Godwine? Petik 2. Chen Yilin bertanya. Alis Zhao Feng berkerut saat dia mulai berpikir. Gelas yang berisi wine Dewa Ilusi di kabinet telah menghilang, tetapi sesekali akan ada sedikit ilusion Godwine yang mengalir di tempat lain. Zhao Feng akhirnya berbicara ketika Chen Yilin dan teman-temannya memandangnya dengan gugup, saya bisa membantu, tetapi Anda juga perlu membantu saya dengan sesuatu.
Saudara Zhao, ada apa? Chen Yilin dan rekan-rekannya bersemangat. Mereka hanya takut bahwa Zhao Feng tidak akan setuju. Kamu perlu membantuku melawan musuh yang kuat bersama setelah meninggalkan istana ilahi Putri Duyung. Kata Zhao Feng, musuh yang kuat. Chen Yilin dan Jiang Fan saling memandang dengan terkejut. Siapa yang bisa bagi Zhao Feng, yang telah memahami niat Raja, untuk memanggil musuh yang kuat? Mungkinkah itu Putri Duyung? Itu bukan Raja Putri Duyung. Zhao Feng segera berkata, Sua, dengan hanya berpikir, Zhao Feng membuat gambar samar seorang pemuda yang hangat muncul. Itu dia. Chen Yilin dan rekannya memiliki sedikit kesan tentang Wen Luoan. Setelah semua, dia telah mencapai Real Origin Core Realm, dan orang-orang sudah menebak bahwa kekuatannya berada pada tingkat 10 jenius teratas sebelum Demigod Forgotten Garden bahkan dibuka. Kami berasal dari klan yang sama, melawan musuh yang kuat bersama adalah tugas kita. Petik 2. Itu benar, kita akan memberikan semua milik kita. Semua orang mengangguk. Itu bagus. Zhao Feng tersenyum tipis. Jika Chen Yilin dan teman-temannya bersedia membantunya, maka memberi mereka sedikit ilusi God Wine untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah masuk akal. Dengan bantuan Zhao Feng, kelompok itu memperoleh ilusion God Wine senilai 3 cangkir lagi. Zhao Feng meninggalkan satu untuk dirinya sendiri sambil memberikan 2 gelas lainnya kepada yang lain. Gudang bawah tanah Demigod hanya bisa membuat sejumlah ilusi God Wine setiap hari, dan ketika batas itu tercapai, seseorang harus menunggu hari lain. Terima kasih, Brother Zhao. Chen Yilin dan Jiang Fan mengucapkan terima kasih, dan mereka sangat gembira. Keduanya menghela nafas ketika mereka memikirkan masa lalu. Berpikir kembali ketika mereka pertama kali bertemu Zhao Feng, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berinteraksi dengan dia di masa depan, dan sekarang Zhao Feng membantu mereka mendapatkan Wine Dewa Ilusi. Sampai batas tertentu, ilusion God Wine dapat mengubah nasib mereka dalam 100 tahun. Chen Yilin dan Jiang Fan berbagi 1 cangkir sedangkan sisanya berbagi 1 gelas lainnya. Secangkir memiliki sekitar 3 atau 4 tegukan. Zhao Feng juga menonton saat mereka minum Wine Dewa Ilusi. Dia ingin melihat seberapa besar pengaruh anggur Dewa Ilusi pada mereka. Zhao Feng menebak bahwa, karena jiwa dan niat Chen Yilin lebih kuat, peluangnya untuk memahami niat Raja tinggi. Chen Yilin juga memiliki kultivasi tertinggi. Seperti yang diharapkan, niat Raja segera melonjak dari Chen Yilin. Tentu saja, efek dari ilusion God Wine jauh lebih lemah daripada ketika Zhao Feng menggunakannya. Chen Yilin harus mengambil 2 teguk untuk memahami niat Raja. Setengah langkah niat Raja mulai mengembun pada tubuh Chen Yilin, tapi itu bahkan tidak sekuat Zhao Feng. Selamat, Saudara Chen. Zhao Feng tidak terkejut saat dia memberi selamat. Aku baru berhasil menyentuh niat King selama setahun terakhir. Saya tidak berharap untuk membentuk niat setengah-setengah Raja hari ini. Petik 2. Wajah Chen Yilin dipenuhi dengan sukacita dan rasa terima kasih. Jika dia tidak memiliki Wine Dewa Ilusi, itu akan membuatnya lebih dari 10 tahun untuk membentuk setengah langkah niat Raja. Namun, setelah menggunakan air mata Putri Duyung dan ilusion God Wine di atas yayasannya, dia beruntung bisa mengembun niat setengah langkah Raja. Terlepas dari Chen Yilin, semua murid inti yang tersisa hampir tidak memahami maksud Raja, tetapi mereka belum bisa membentuknya. Di antara mereka, tingkat energi mental Jiang Fan telah mencapai Great Origin Core Realm, tapi dia masih agak jauh dari niat Raja setengah langkah. Atribut mereka semua naik, dan Zhao Feng mengangguk. Kekuatan kelompok ini telah meningkat. Kekuatan Jiang Fan mungkin cukup untuk masuk ke daftar 10 jenius top, dan peringkat Chen Yilin di antara 10 besar mungkin harus naik sedikit. Saudara Zhao, kami akan mengikuti Anda. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh.